nikahin mantan istri teman. Masalah buat lo gitu kan. Nah, kalau tadi pertanyaannya di Sirat Nabawiyah, banyak sekali. Banyak sekali. Walaupun kasusnya mungkin agak berbeda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi punya kan berbeda. Bedanya apa? Ya bukan dicerai hidup, tapi meninggal. Ya ini juga perhatian bagi kita bersama bahwa kalau masalah ya dilokalisir gitu kan, diisolasi, ya, sehingga seperti pandemi ini, jadi kalau ada yang kena penyakit, jangan bergaul dengan yang lain. Media juga begitu ya, sehingga bisa diantisipasi supaya tidak melebar kemana-mana, dan ujung-ujungnya menyerempet pada urusan sara. Nah, ini harus kita harus dihindari, harus sangat-sangat diwaspadai. Kupas lewat obrolan santai. Bismillah, jumpa lagi di Close Kupas lewat obrolan santai bersama narasumber kita Ustadz Hipyandi Bastani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kang Robi. Alhamdulillah. Hari ini beberapa waktu lalu, memang sudah agak lama sih. Itu ada yang lagi rame saat di jagat sosial media. Karena ada ceritanya seseorang menikahi mantannya teman. mantan istri teman. Mantan istri temannya, bukan mantan pacar atau apa gitu ya, bukan mantan gebetan, tapi mantan istri dari temannya. Janda juga. Janda teman sendiri, sahabatnya malah ya. Nah, sebenarnya sih mungkin yang membuat ini kontroversi karena mungkin ada bumbu-bumbu cerita lain ya. Jadi kayak contoh seseorang ini, kita tidak menyebutkan nama ya karena tidak ingin menjudutkan satu pihak manapun gitu ya. Tapi teman-teman sudah tahu pasti yang nonton. Ya. Karena ada yang ada yang kecewa karena beliau adalah salah satu putra dari tokoh besar ya. Umat Islam gitu kan. Ada juga yang wallahualam ya, fitnah-fitnahan yang lain, kita juga nggak mau menuduh situ. Tapi kalau misalnya gini Sat, dari bahasannya tentang nikahin mantannya mantan istrinya atau jandanya teman gitu ya. Sebenarnya kalau lihat dari sisi sirah gitu Sat, dari zaman Nabi dulu, apakah itu pernah terjadi? Terus bagaimana sebenarnya Islam menyikapi itu? Ini apa ya? Sebenarnya nggak ada masalah. Maka kalau dibuat quote-nya, nikahin mantan istri teman. Masalah buat lo gitu kan. Masalahnya apa? Kalau netizen yang bermasalah gitu. Apa netizen nggak bisa nikahin mantan temannya gitu? Iya, ini jadi julid. Ya mahram bukan gitu ya? Iya. Nikahin mantan adik aja boleh gitu mantan ya. Adik, sah ya. Mantan jadi, adik ipar gitu ya. Adik sendiri misalnya. Misalnya A dengan B ya, adik kakak nih ya. Nah, kemudian A ini kan punya istri. Maka mantan istrinya adik. Itu aja boleh gitu kan. Ini teman yang nggak ada hubungan darah, nggak ada masalah ya. Jadi secara hukum fikih saya kira sepakat para ulama dari semua imam mazhab yang saya pahami boleh-boleh saja, nggak ada masalah ya. Yang masalah adalah yang mempermasalahkan. Kenapa harus dipermasalahkan ya? Mungkin punya masalah. Mungkin mereka punya masalah yang nggak bisa. Nah, kalau tadi pertanyaannya di Sirat Nabawiyah, banyak sekali. Ya? Walaupun kasusnya mungkin agak berbeda ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi punya kan berbeda. Bedanya apa? Ya bukan dicerai hidup, tapi meninggal. Yang saya ingat misalnya siapa? Ya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dia wafat ya dalam perang Mu'tah. Itu kan punya istri namanya Asma binti Umais. Abu Bakar asli dengan Ja'far ini kan temenan ya. Sahabat ya. Sahabat dekat luar biasa ya. Sama-sama orang-orang yang pertama masuk Islam ya. Di awal-awal dakwah. Nah, ketika Ja'far meninggal dalam perang Mu'tah ya, di tahun 8 Hijriah ya, di bulan Jumadil Awal ya, perang itu terjadi. Nah, Asma binti Umais setelah masa iddahnya selesai kan dinikah oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, lalu kemudian dinikah oleh Ali bin Abi Thalib.
Asma binti Umais ini. Kan teman semua itu ya. Sahabat. Ya sahabat-sahabat. Di masa Rasul SAW sendiri misalnya ketika bahkan Umar bin Khattab itu sampai sempat menawarkan ketika anaknya Hafsah ya. Suaminya Hafsah ini kan meninggal, syahid, dan sekian bulan kemudian setelah selesai masa iddahnya, Umar itu menawarkan Hafsah ini kepada Abu Bakar untuk dinikahi. Ya. Lalu kemudian karena Abu Bakar tidak merespon, sempat ditawarkan kepada Utsman. Utsman pun tidak mau, akhirnya dikeluhkan ke Rasul. Akhirnya Nabi yang justru menikahi Sofia, menikah dengan Hafsah binti Umar. Nah, jadi belakangan Utsman justru menikah dengan anaknya Rasulullah yang namanya Ummu Kulsum sebagai saudara dari Ruqayyah yang meninggal sebelumnya. Jadi di antara para sahabat ini sangat-sangat banyak di mana mereka menikahi mantan istri teman yang rata-rata emang meninggal dunia sebelumnya ya, bahkan bukan hanya sekali tapi berkali-kali. Jadi kalau nggak salah ada seorang sahabat namanya Atikah binti Zaid. Atikah binti Zaid ini kan sampai dinikahi oleh beberapa orang sahabat Nabi karena memang suaminya meninggal dunia. Ya, pertama dinikahi oleh Abdullah bin Abu Bakar. Ketika Abdullah bin Abu Bakar meninggal, maka Atikah binti Zaid ini sempat dinikahi oleh kalau nggak salah Zaid bin Khattab, abangnya Umar. Ketika Zaid meninggal, maka dinikahi oleh Umar. Ketika Umar meninggal, dinikahi oleh Zubair bin Awam. Ketika Zubair bin Awam meninggal, sempat mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, tapi akhirnya dinikahi oleh Husain bin Ali. Jadi sampai 4 atau 5 kali gitu kan. Jadi semua itu adalah teman-temannya. Jadi menikahi istri teman itu masalah buat lo. Dan itu adalah hal yang lumrah ya, karena memang seseorang yang sudah menikah itu nikah itu jadi kebutuhan. Maksudnya punya pasangan itu kan kebutuhan. Kebutuhan dari sisi apa? Dari sisi apa ya? Batin maupun biologis ya. Iya. Ya sebenarnya ini apa ya? Bagi kita masyarakat ini perlu bagi masyarakat kita saja yang belum mungkin apa ya? Kulturnya belum terbiasa kali ya. Belum terbentuk ya. Betul-betul masih awam ya, masih awam sekali ya. Belum. Bahkan kan yang dicap buruk ya, Sat ya. Kalau yang apa? Ya, masih seperti yang kasus yang sudah ada kan dicap buruk. Dicap buruk sekali gitu. Padahal itu dari sisi tinjauan syariat memang bagus, seharusnya segera ya. Iya, ya. Baik yang istri yang perempuan ataupun yang laki-laki ya. Nah, di kita kan justru aib gitu ketika seseorang apalagi baru kalau cerai dia cerai kemudian terus nikah lagi tuh kayak wah. Iya, yang penting kan sudah selesai masa iddahnya. Jadi selesai masa iddahnya sehingga dibolehkan untuk menikah. Kecuali kalau belum selesai masa iddahnya, wah itu haram, nggak boleh. Sampai ada teman yang nanya gini. Emang itu kalau ini masa iddahnya kapan kok? Kalau laki-laki ini ada masa iddah. Iya, ya perempuan yang masa iddahnya. yang masa iddah yang perempuan gitu. Iya. Dan mungkin ini yang membuat akhirnya masyarakat tuh kayak nggak percaya gitu, kayak apa? Proses nikah yang cepat itu, ya kan? Karena mungkin rata-rata di masyarakat kita mungkin untuk nikah itu kayak perlu pengenalan dulu, lebih dari 3 bulan kan, 6 bulan. Jadi kalau ada orang yang ta'aruf gitu ya, tiba-tiba bahkan dalam waktu tempo sepekan langsung nikah itu kayaknya nggak mungkin itu terjadi. Itu pasti ini udah ada apa? Sudah ada percakapan ini, sudah ada kedekatan sebelumnya gitu kan, atau jadi sebab-sebab perceraian gitu. Jadi kita itu belum terbiasa, padahal proklamasi kita dulu sudah dicontohkan kan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Indonesia merdeka aja bisa sesingkat-singkat. Masa ya? dengan proklamasi yang ditulis tangan gitu kan. Iya. Jadi itu sebenarnya tinggal apa ya? Ya ini tugas para dai mungkin ya, tugas kita untuk memahamkan kepada masyarakat bahwa hal itu tuh adalah hal yang biasa-biasa aja sebenarnya. Ya. Jadi ya nggak tahu kalau kebutuhan media kali untuk apalagi soalnya gurih banget memang. Wah, gurih banget. Itu apa namanya? Apalagi kalau bahasa jurnalistik itu apa namanya? Sebagai wartawan bad news, good news. Bad news is good news. Bad news jadi good news bagi wartawan. Itu ya. Kejam sekali. Tapi memang itu fakta ya. Apalagi memang domplengan nama besar itu kan apa ya? Sangat gurih sekali untuk digoreng gitu ya. Iya. Crispy Jadi gitu ya. Sangat dan menarik. Laku dijualin tuh laku banget. Banyak yang beli. Ini dimakan gitu kan oleh semua kalangan gitu kan. Siapapun bisa melahapnya.
Jadi menarik. Iya. Yang kemudian harus kita sesalkan barangkali adalah ketika peristiwa ini ditarik kemana-mana. Iya, betul. Ke personal yang bersangkutan, lalu kemudian ke organisasi lembaga yang di belakangnya. Ujung-ujungnya bahwa almarhum ayahnya ini kan sekarang nggak bijak, nggak boleh. Betul, jadi masalah harus sekat dilokalisir lah gitu. Bahkan andai pun itu berhubungan dengan aib, ya harus ditutup mestinya. Dan ini kan akhirnya mungkin jadi pelajaran kita juga Ustaz ya, bahwa bijak dalam menggunakan sosial media itu juga Ustaz ya. Kadang-kadang yang kemarin Anda sempat kayak agak sesalkan, apa ya? Kadang-kadang memang ketika kita punya masalah, apalagi kita sebagai public figure Ustaz ya, misalnya, Anda sih belum menjadi public figure, kalau Ustaz sudah. Tapi aneh saja kalau ada masalah nggak mau publish itu di sosial media, gitu. Sekalipun kita bukan public figure, tapi teman-teman kita kan lihat, gitu ya, di status WhatsApp kah atau Instastory atau status Facebook, postingan Instagram. Nah, kadang-kadang ada hal yang mungkin public figure ini lupa gitu. Kalau mereka tuh udah jadi milik publik dan apapun yang mereka sampaikan itu akan diserap dengan bisa berbagai perspektif yang berbeda-beda dan akhirnya menimbulkan akhirnya multi tafsir kan, yang ini jadi kubunya begini. Betul. Jadi kadang-kadang reaksi berlebihan di sosial media itu yang akhirnya menimbulkan mereka juga jadi serang balik juga sama. Betul. Jadi ini apa namanya? Kalau dulu itu kan media itu milik wartawan, hanya wartawan yang bisa mengekspos berita di media. Kalau sekarang enggak, semua jadi wartawan untuk medianya ya. Semua bisa komen. Semua bisa komen. Komentator. Semua bisa. Kalau dulu kalau kita pengen memberikan komen terhadap sebuah tulisan, itu ribetnya minta ampun. Ya, sudah nulis belum tentu dimuat. Kan ada rubrik ini ya. Surat pembaca. Surat pembaca itu yang ngirim kan bisa puluhan bisa ratusan. Betul. Dari sekian itu paling 5-6 yang dimuat. Sekarang semuanya bisa komen. Di like ini lagi. Ya terserah ya. Jadi emang ini kita harus sadari gitu ya. Baik yang makanya info-info yang belum jelas misalnya lebih baik ditahan. Karena rumusnya kan tidak semua yang kita dengar itu harus kita sampaikan. Betul. Dan kita sih saya sih nggak mencoba untuk membela siapapun ya, tapi ketika melihat kayak gini tuh asa kasihan juga sama sosok satu orang ini kan, karena ya mungkin karena salah satu sebabnya adalah beliau membawa nama besar orang tua mungkin Ustaz ya. Atau mungkin membawa nama lembaga organisasi juga. Tapi kadang-kadang kan jadi begini Ustaz ya. Ini kan jadi bahan serangan orang-orang yang suka memfitnah Ustaz ya. Jadi yang difitnah adalah akhirnya tokoh Islam ya kan, yang diserang juga adalah agama ini sendiri gitu ya. Oh nih buat apa lu misalnya pecian sorbanan rajin ngaji tapi kelakuannya kayak apalah misalnya gitu kan. Mending lah nggak usah gini tapi kelakuannya jadi bahan fitnah lagi Ustaz ya. Ya ini juga perhatian bagi kita bersama bahwa kalau masalah ya di lokalisir gitu kan, di isolasi, sehingga seperti pandemi ini. Jadi kalau ada yang kena penyakit, jangan bergaul dengan yang lain. Media juga begitu ya, sehingga bisa diantisipasi supaya tidak melebar kemana-mana, dan ujung-ujungnya menyerempet pada urusan sara. Nah, ini harus kita harus dihindari, harus sangat-sangat diwaspadai. Ya, betul. Jadi ya itulah ya, kita sebagai masyarakat tuh harus bijak juga, jangan asal komen gitu ya. Kadang-kadang kita juga nggak tahu entah benar atau enggaknya, itu juga bukan urusan kita juga Ustaz ya. Walaupun kadang media sosial justru berharap dikomenin gitu. Karena semakin banyak yang komen, like dan share akan semakin viral. Semakin banyak endosan malah. Jadi semakin banyak yang komen. Jadi kalau orang nggak komen di postingan kita justru pusing gitu. Emang serba salah di dunia ini. Kadang-kadang lucu juga ya. Ada beberapa akun yang ketika dia terkena kasus gitu kan. Ada kemarin tuh yang lagi rame kan, ditabrak sama mobil yang platnya plat dinas gitu kan. Akunnya jadi rame Zat. Oh ya, padahal dia followernya cuma 2.000. Tapi pas akunnya rame, dia ambil kesempatan momentum juga untuk untuk ngiklan produknya dia di Instastory. Ini momentumnya bagus sekali, padahal mobilnya hancur. Lumayan ya untuk modal. Tapi dari kejadian itu akunnya jadi naik engagementnya gitu ya. Kadang-kadang malam nih ini apa nih. Kadang-kadang memang jadi ya dunia sosial media kadang-kadang ini ya harus
bijak ya, Betul. harus bijak sekali ya. Harus bijak memainkan jempol gitu ya. Nah, mainkan jempol. Tapi kalau dari intinya gitu ya, Ustaz, dari sisi sirah nikah Ya dari sisi sirah, dari sisi tinjauan fikih, saya kira nggak ada masalah sama sekali dan sangat-sangat dibolehkan gitu kan. Walaupun begini catatan, memang ini bagi kita semua bukan personal ini ya. Sesuatu yang boleh bagi agama ya tentu belum tentu baik. Makanya kan saya sampaikan ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang kita lakukan itu pertama pastikan sah secara hukum agama, tidak haram dan bolehkan. Kemudian yang kedua adalah legal. Legal. Nah, legal itu artinya secara hukum positif di Indonesia negara. boleh ya. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah masalah etika. Nah, ini penting ya. Ini saya contohkan misalnya ada anggota dewan baru kepilih 2 bulan. Dia beli mobil Fortuner mahal, ya kan? Atau mungkin yang mobil yang saya tahunya mobil mahal kan Fortuner doang ya. Ada yang mahal lagi Alphard misalnya kan mahal ya. Nah, pertama itu mungkin duit dia gitu kan, legal. Pertama halal duit dia, bukan punya orang lain. Dia memang udah kaya sebelum jadi anggota dewan. Yang kedua legal, resmi dia beli di dealer gitu kan. Nah, cuman pertanyaan yang ketiga, itu masyarakat ya. Lagi-lagi jadi nggak etikanya nggak bagus. Jadi seolah-olah itu dari duit menimbulkan fitnah jadi. Iya, walaupun orang tahu bahwa itu duit dia, tapi persepsi masyarakat tuh nggak boleh. Makanya kita acungin jempol misalnya Gubernur Sumatera Barat gitu ya, yang dalam info terakhir kan dapat mobil dinas. Iya ya, membeli mobil dinas dengan memang itu resmi. Jadi pertama dari aspek legalitas sah. Duitnya duit halal, artinya itu fasilitas sebagai gubernur pejabat negara gitu kan. Yang kedua legal, betul-betul duitnya bukan maling, bukan korupsi gitu ya. Tapi anggaran negara yang dibuat malah sebelum dia menjabat anggaran itu ya. Tapi menurut publik nggak pantas. Ya. Nah, ada yang mengkritik. Ya, justru yang mengkritik itu katanya rumahnya berkali lipat mewah dari mobil itu kan lucu ya. Tapi dengan bijak Pak Gubernur Sumatera Barat ya melepas mobil itu. Dan sekarang ini hal yang positif yang luar biasa harus jadi pikiran kita bersama bahwa 3 hal yang harus kita perhatikan. Ini nasihat bukan hanya bagi yang bersangkutan tetapi bagi kita semua. Bagi kita semua. Jadi itu ya terkait mungkin adab ke masyarakat ya. Iya. Seperti kasusnya saat ketika membangun rumah mewah. Ketika dilarang oleh Umar gitu kan. Karena walaupun itu duit dia legal sah tapi yang dikhawatirkan Umar mungkin adalah perspektif masyarakat yang tidak bagus sehingga lebih baik dirobohkan, dihancurkan. Luar biasa. Ya itu ya teman-teman ya. Jadi netizen penonton setia channel Ustadz Happy Andi Baswan ini semoga tidak ikut-ikutan. Karena kemarin tuh Anda juga sempat lihat ada yang komen di satu orang ini bahasanya kasar banget, bahasanya kasar banget. Tapi Anda cek profilnya, wah benderanya foto profilnya bendera Palestina, ini aktivis dakwah. Aduh, ini orang. Kalau ada orang yang pengen tuh ya kayak apa? Tarik hidungnya gitu ya. Biar lebih mancung ya. Jaga dikit nama jempol gitu ya. Ya kan? Ikut-ikutan gitu, ikut-ikutan komen gitu. Komennya di-like banyak orang, berarti kan itu dia menggiring apa ya? Opini. Biasanya orang yang nge-like itu kan sebenarnya ingin berkata-kata kasar itu juga tapi nggak berani nulis, cuman diwakili oleh dia. Berarti dia dosanya ikut-ikutan tuh, ada 2.000 orang yang like tulisannya dia. Mungkin dia bangga tuh. Wow, tulisan gue, komen gue di like banyak orang, tapi nggak tahu itu jadi dosa jariahnya dia. Allahu a'lam bishawab. Oke. Kita jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.